Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha witrun yuhibbul witra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa biridallahi ta'ala wa biridan nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Ashabas sa'adah, kepada para kiai, para alim, para ulama, wabil khusus sahibul hajat, sahibul bait, ketua PWI Kabupaten Kerawang, ketua PWI Kecamatan Cilamaya Wetan, wabil khusus Akhinal Fadil Al-Karim Kiai Al-Haj Kang Emai. Ini guru politik saya, Pak. Dulu saya sama beliau sama-sama di GP Ansor, guru politik saya. Saya ini berpolitik atau memahami ilmu politik, inspirasinya adalah beliau. Alhamdulillah malam hari ini beliau kelihatan sehat. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, dipanjangkan berkahnya, dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Segenap kepengurusan perjuangan Wali Songo 7 kecamatan yang tadi baru dilantik, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, nahdiyin nahdiyat, yang pada kesempatan malam hari ini sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk pertama kalinya marilah pada malam yang penuh dengan barokah ini kita bersama-sama mengaturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan rahmatnya lah alhamdulillah malam hari ini kita bersama-sama masih diberikan waktu kembali, masih diberikan satu kesempatan kembali untuk berkumpul kembali, bersilaturahmi kembali di dalam satu majlis yang insya Allah akan banyak mendatangkan barakah, ma'unah, inayah, hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kedua kalinya tidak lupa dan tidak lain, dan memang ini sudah menjadi satu kewajiban bagi kita umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mangga malam hari ini kita bersama-sama mengaturkan salawat beserta salam kepada beliau, di mana beliau ini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian sudah banyak sekali mencucurkan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya, sehingga alhamdulillah sampai pada kesempatan malam hari ini, detik ini, jam ini, khususnya masyarakat Cilamaya Wetan, Kulon, Kidul, Lor yang hadir di dalam majelis pengajian ini, insya Allah masih diberikan satu ketetapan iman Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah malam hari ini, sebelum saya ngobrol bareng dengan bapak-bapak, enaknya saya mau minta maaf duluan Ibu, saya mau minta maaf duluan Bapak. Emang kenapa Gus belum ngobrol, belum ngomong, tapi Gus Faris sudah minta maaf duluan. Yang pertama, saya minta sama tugas sound system nggak usah ngatur saya. Ini tukang sound system begitu, katanya begini, saya suruh makan mic apa gimana? Udah, nanti saya kenceng sendiri. Sound systemnya ente ini wattnya kecil. Kalau nanti saya kenceng, bledak,
nggak tanggung jawab. Udah nggak usah ngatur, diem tangannya. Nah, ini orang sound system begitu. Makanya nanti kotak-katik sekali lagi pulang pengajian keprukin sama Laskar Sabilillah nanti ente. Yang pertama bapak-bapak dan ibu-ibu, malam hari ini kalau diukur dengan kondisi kesehatan saya mohon maaf. Saya ini lagi sangat kecapean sekali. Karena di bulan-bulan seperti ini, terlebih ketika munculnya perjuangan Wali Songo dan Laskar Sabilillah, saya ini ditugasi oleh para kiai sepuh, khususnya kiai sepuh Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Saya disuruh ngomongin wong, khususnya wong NU, ambisan ngerti, ambisan paham ning dinamika kondisi masyarakat ning Indonesia, khususnya wong NU. Maka malam hari ini saya ini kecapean sekali. Pagi tadi saya ngisi acara pengajian di Pemalang, siangnya saya di Tegal, malam langsung ke sini. 2 bulan saya ini belum sempat istirahat Pak, gara-gara PWI jadwal pengajian kita sampai tahun 2028 penuh. Jari kita gara-gara bocah PWI kini akhirnya kita belum bisa liren. Makanya malam hari ini sementara besok pagi saya harus ke Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Malamnya saya di Nganjuk. Jadi muter terus seperti ini, maka akhirnya Masya Allah, mohon maaf Kiai Yemai, saya sangat kecapean sekali. Harusnya yang ceramah di sini Kiai Yemai, bukan saya. Karena secara ilmu beliau ini sangat luar biasa sekali. Tapi memang tingkatannya masih kiai, belum bisa disebut Hadratus Syekh. Hanya bisa disebut Hadratus Syekh, Kang Emai. Kalau Hadratus Syekh untuk Mbah Hasim, kalau Hadratus Syekh buat saya dan buat Kang Emai. Hadratus Syekh Kang Faris, Gus Faris. Maka malam hari ini saya ini Masya Allah kecapean sekali. Jadi barangkali nanti apakah waktu saya atau segala-galanya yang berkaitan dengan pribadi saya ini kurang bisa memuaskan hati bapak-bapak dan ibu-ibu, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Diterima apa diterima? Diterima apa diterima? Alhamdulillah. Yang kedua, sekali lagi saya minta sama petugas sound system, Mas, sampean turu ben karena bisa otak-atik baik. Ya gara otak-atik, mau tadi ngisaretin saya begini, suruh makan lembik apa bagaimana? Ini pengajian bukan pamer debus. Yang terakhir saya mau nanya, ini di Cikalong Wetan kalau ngaji malam biasanya nyampe jam pira? Jam pira? Jam 3. Reange wayang tanpa jam 3. Dan saya mau nanya ke ibu-ibu aja, bapak-bapak nggak ada yang jujur. Bu, ibu-ibu seneng sing dakwah atau seneng sing cindak? Dakwah. Seneng sing dakwah atau seneng sing cindak? Dakwah. Berarti arah ibu-ibu ki normal lah. Alhamdulillah. Hadirin hadirat muslimin muslimat nahdiyin nadiyat yang dimuliakan Allah. Malam hari ini kita bersama-sama hadir di sini di dalam rangka kita bersama-sama ikut mensyukuri adanya tasyakur pelantikan perjuangan Wali Songo dan Laskar Sabilillah di Kabupaten Kerawang meliputi 7 kecamatan. Bapak-bapak dan ibu-ibu malam hari ini juga ngirus-ngirus dengan acara muludan. Betul apa betul? Wes beli susah ngomong muludannya wis keliwat cah. Iya, mulanya kita lagi takon mau ning panitia acaranya apa Mas? Muludan laki wulane wis kliwat muludane, masih muludan bae. Tapi hari wong NU yang mengonon. Yang ana wong NU sing meningkati muludan ning bulan Ramadan lu anak. Iya, toli priben cekang wis berapa apa sing penting muludan bae kono. Ya karena muludane wis liwat enake bengi kecah atis-atis kaya kenen kita ngomong tentang PWI dan Laskar Sabilillah. Betul apa betul? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama yang mau saya sampaikan, kenapa Gus Abbas bukan saya ya. Dan saya ngomong begini bukan karena Gus Abbas ini kakak saya, bukan. Kenapa Gus Abbas ini membentuk PWI? Kenapa Gus Abbas membentuk Laskar Sabilillah?
Pertama, ini karena sarannya para kiai sepuh. Kiai sepuh di hari ini sudah merasa prihatin melihat bagaimana dinamika sosial kehidupan orang, masyarakat di Indonesia, khususnya adalah masyarakat NU. Di mana banyak terjadi pergeseran di kalangan masyarakat NU, terutama adalah pergeseran rasa kecintaannya. Wong NU sekian wisake sing diseneng ning kiai. Orang NU sudah banyak yang nggak cinta sama ulamanya. Contoh yang paling kecil gampang. Contoh yang paling kecil wong NU wis pada seneng ning kiai lan ulamae. Kalau ada acara istighosah atau sholawatan di satu daerah, labelnya bisa Kerawang bersolawat, labelnya bisa umpamaka aparane Cilamaya bersolawat. Ketika yang hadir itu kiai kita, wong NU beli pati nanggepi cah. Bahkan mohon maaf, organ yang katanya benteng penjaga ulama NU sendiri, yaitu Banser dan Ansor, ada Rois Surya Ranting diumbar melakui, beli dikawal. Orang NU malah lebih ngawal orang yang nggak pernah punya jasa kepada NU. Orang NU malah lebih hormat kepada orang yang tidak pernah punya jasa kepada NU. Siapa? Klan Habib. Ngundang Habib Syekh wani cah sampai 30 juta. Betul apa betul? Betul apa betul? Kiaine dewek ning kampung mangan be angel diumbar aja maning 30 juta. 5.000 perak be ngundat-undat. Ku modele wong Cilamaya mengkononku. Ngaku boleh, ngaku bae. Padahal Habib punya jasa apa? Wis tak takone ki wong Cilamaya. Sing ngajari ente alif bata Habib Syekh tak kiai ente kang ning kampung. Jawab. Jawab. Sing ngajari sembayang kiai ente ning kampung tak Habib Lutfi. Habib Lutfi tak kiai kampung. Sing ngajari ente kenal ning Gusti Allah, Habib Lutfi atau kiai ente yang di kampung. Yang ngajarin ente bisa ibadah baik di hadapan Allah, Bahar Demit tak kiai kampung. Bahar Demit tak kiai kampung. Terus ngapa ente li demening Habib sing di duwe apa-apa, sing di pernah duwe jasa apa-apa, ning urip ente li ngapa? Pertanyaan besar. Itu pertama, sehingga kiai-kiai dan ulama-ulama sepuh merasa prihatin. Kenapa bisa terjadi di dalam hal ini? Bahkan masyarakat NU saking senangnya ning Habib didawiri pada upaya gede-gede cah. Betul apa betul? Habib tekan dawir pai 1 juta 2 juta. Tempone musola eta juga muludan. Kongkon urunan, boro-boro urunan. Teka beli keduman Medang nyewot pisan lah kirik beli ngenen li. Bener apa benar? Bener apa benar? Fenomena itu terjadi di kalangan masyarakat NU, Pak. Sehingga kiai sepuh merasa prihatin. Gambaran yang kedua adalah bagaimana masyarakat sekarang sudah banyak yang tidak mau lagi memesantrenkan anaknya di pesantren-pesantren NU. Kalau untuk kelasnya pondok buntut pesantren nggak masalah. Pondok buntut pesantren nggak pernah kekurangan santri, Pak. Pondok buntut pesantren di hari ini saja santrinya sampai 17.950. Lirboyo pondoknya 14.550. Pondok Sarang ribuan, Ploso ribuan. Tapi bagaimana dengan pondok-pondoknya santri yang alumni pondok pesantren NU yang sedang merintis di daerahnya? Sama sekali tidak pernah dianggap, sama sekali tidak pernah disupport, sama sekali tidak pernah disinggung. Bahkan mereka dijadikan orang ketiga, orang keempat, orang kelima yang tidak harus dihormati. Na'udzubillahi min dzalik. Tsumma na'udzubillahi min dzalik. Fenomena itu terjadi di kalangan orang NU. Yang kedua,
Kiai Sepuh merasa prihatin dengan bagaimana kondisi orang NU tentang kecintaannya terhadap bangsa dan negara ini. Wong NU akeh sing dikenal Indonesia. Wong NU akeh sing diweruh hujai kiailan ulama NU tentang Indonesia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Indonesia bagi NU bukan hanya sekedar rumah hidup. Indonesia bagi kiai dan ulama NU bukan sekedar tempat untuk bernaung hidup. Duduk padung gong anggon turu karo mangane ente duduk. Indonesia bagi kiai dan ulama NU adalah sebagai al-mu'ahadah al-wataniyah kang sifatnya syar'i kang kudu terus diperjuangkan sampai titik darah penghabisan. Aki zaman seki wong NU sing beli nganggep kue sebagai kujakan penting, Pak. Mulane aku wong NU sing melu ning FPI. Betul apa betul? Betul apa betul? Mbola ning Kerawang, tapi coba lihat bagaimana di Ciamis. Lihat bagaimana di Tasik. Ake wong NU rasa FPI ku ake, Pak. Ngaku NU tapi lebih seneng ning Kabib. Kemplu jare kita. Bener apa benar? Bener apa benar? Bahkan yang lebih ironis lagi, hadirin sekalian, di Ciamis ada di satu kecamatan yang lucu, ada salah satu ketua MWCNU yang dalam ceramahnya membid'ahkan tahlilan, membid'ahkan tawasulan. Akibat daripada apa? Akibat daripada orang NU di hari ini terjadi banyak perubahan karena wong NU tidak pernah merapat ke kiainya, tidak pernah meminta nasihat ke kiainya. Yang kedua, akibat lemahnya pengurus NU di semua tingkatan di dalam merangkul dan mengayomi masyarakatnya. Seperti yang terjadi di hari ini, diakui tak beli, Pak. Kita ini harus prihatin dengan pengurus NU sekarang. Mereka itu menjadikan NU bukan lagi sebagai ladang perjuangan, tapi mereka menjadikan NU sebagai ladang cari penghidupan. Betul apa betul? Betul apa betul? Sehingga mulai tingkatan MWC. Tingkatan MWC lu ini dulu duitnya sing duit patungan. Tingkatan kabupaten luru duitnya ning bupati. Tingkatan Jawa Barat luru duitnya ning gubernur. Tingkatannya PB luru duitnya ning kuota haji kang bermasalah yang sekarang dinyatakan oleh KPK sebagai kasus korupsi terbesar di Indonesia dan itu melibatkan pengurus Nahdlatul Ulama. Bener apa bener? Ah jadi keproke. Potongannya aja nih keproke seru-seru. Ngerti tak beli. Balik pengajian ditakoni mau Kang Paris ngomong apa? Embut saja beli pati jelas. Bener apa bener? Indonesia dijadikan oleh NU sebagai al-mu'ahadah al-wataniyah. Ini bersifat syar'i. Ini bersifat syar'i. Tapi justru di hari ini ada orang NU sendiri yang menyatakan kalau Pancasila perkara yang tidak sah untuk kita ikuti. Bahwa Pancasila bukan sesuatu yang harus kita perjuangkan dan boleh kita ingkari. Dan itu yang menyatakan adalah orang yang duduk di dalam tatanan pengurus besar Jamiah Nahdlatul Ulama. Jadi kita ki dua pengurus PBNU sing anti Pancasila, Pak. Udah percaya saja. Bisa takon aku akeh wong padahal makanan kita takone bae melu si beli. Berdasarkan keprihatinan para kiai sepuh inilah akhirnya kiai sepuh menyatakan bahwa di sini harus diterjunkan sosok orang yang memiliki mentalitas pewaris dari kakeknya sebagai pejuang NU. Ditemukan pewaris dari Mbah Abbas Pondok Buntut Pesantren,
para kiai sepuh meminta Gus Abbas untuk membentuk satu organ penyelamatan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, khususnya di tingkatan kultur masyarakat Nahdlatul Ulama. Maka terbentuklah PW. Maka saya ngomong, lamun anak uwong sing ngomong banser karo ansor dilarang ikut PWI, goblok. Goblok. Maka bergabungnya sampean-sampean ke PWI dan Laskar Sabilillah tujuannya adalah menegakkan dakwah para kiai dan para ulama Nahdlatul, menyelamatkan masyarakat Nahdlatul ulama. Penting, Mbak. Hal ini kalau kita tarik lebih jauh ke atas, hadirin sekalian, mohon maaf, saya pernah diperintah untuk mengadakan penelitian radikalisme Islam transnasional di 4 negara selama 2 tahun sampai ke Tel Aviv, Pak. Setelah saya pikir dan saya kaji, ternyata ini memiliki korelasi dan kaitan dengan bagaimana caranya orang Yahudi menghancurkan Islam di Indonesia. Bahwa yang perlu kita pahami, orang Yahudi itu gak seperti orang Kristen. Kalau orang Kristen itu mengenin orang Islam masuk ke Kristen. Kalau orang Yahudi nggak begitu. Orang Yahudi malah nggak mau orang Islam ini masuk Yahudi, nggak mau. Orang Yahudi targetnya bagaimana manusia ini atau orang ini agamanya apapun tapi dia ikut aturan saya. Nurut ke saya, itu caranya orang Yahudi. Beda dengan caranya orang Kristen. Dan saya temukan satu kesimpulan, bahwa Yahudi ingin merusak Islam di Indonesia, caranya cuma satu. Apa? Rusak NU. Kalau NU rusak, maka Islam di Indonesia dengan sendirinya akan rusak dan hancur. Bagaimana cara merusak NU? Orang Yahudi tahu basisnya NU, 1 pesantren, 2 madrasah, 3 majelis taklim. Pimpinannya siapa namanya? Kiai dan ulama. Maka kata orang Yahudi, untuk menghancurkan Islam di Indonesia, cara yang pertama, hancurkan NU. Untuk menghancurkan NU, caranya 1, jauhkan masyarakat dari kiai dan ulama NU-nya. Jauhkan masyarakat dari kiai dan ulama pesantrennya. Jauhkan masyarakat dari kiai dan ulama majelis taklim NU-nya. Biar apa? Biar masyarakat Indonesia goblok dengan agamanya, tidak terbina oleh kiai dan ulama NU-nya, tidak kenal dengan NU-nya. Kalau sudah begitu, gampang dikendalikannya. Apa melotot? Beli susah melotot, Pak, biasa bang. Yang maklumi besi, Pak, kula li hari ngaji durung dipaimangan mengkene niki. Yang mau kula teka panitia gedang bolu. Dasar mau sing buntet di grudugi beni mudanya. Tadi artis li kempong. Anak gedang karo bolu bismillah tak sikat. Alhamdulillah warga. Kalau masyarakatnya sudah jauh dari kiai dan ulama NU-nya, jauh dari pesantren NU-nya, jauh dari majelis taklim NU-nya, masuk cara yang kedua. Apa? 1, perbanyak aliran sesat di Indonesia. Awal reformasi kita tahu banyak aliran yang nggak karu-karuan di Indonesia. Betul apa betul? Di saat kiai dan ulama NU dilecehkan di Indonesia banyak aliran-aliran sesat muncul. Banyak orang ngaku jadi nabi, Pak. Di Slosari, tukang bakso ngaku jadi nabi, namanya Tukimin kiai.
Kata saya ngomong, masa Nabi namanya Tukimin, ya nggak enak. Di sholawatannya juga nggak enak. Ya iya, masa tadi sambil dibacain gendang, oh sallu ala Tukimin, ya nggak enak. Na'udzubillah min. Orang Yahudi menghitung gagal. Pak Bu, yang membuat aliran sesat di Indonesia itu ada yang mendanai. Yang mendanai siapa? LSM-nya Yahudi yang markasnya di Melbourne, Australia. Sampai tahu Ahmad Musaddiq atau Ahmad Musaddiq yang aku jadi nabi. Itu didanai dapat berapa? 100 miliar. Lia Eden, saya ngomong Lia Eda. Itu suruh ngaku jadi malaikat Jibril dapat 125 miliar. Orang Yahudi menganggap gagal. Kenapa? Nabi pada tobat kabecah. Ahmad Musaddiq tobat. Sing durung tobat Lia Edan meca kurang ajar beli. Wadon-wadon ngaku jadi malaikat Jibril, masa malaikat Jibril nganggo kutang jari kita. Merasa gagal, berbalik arah. Bagaimana caranya? Caranya rusak Islam di Indonesia, rusak NU dengan menggunakan orang Islam itu sendiri. Lalu siapa yang mereka pakai? Mereka siapa yang mereka gunakan untuk merusak Islam, untuk merusak NU di Indonesia? Ini kalau meruntut sejarahnya panjang Pak dari awal. Saya ambil singkatnya saja. Mereka ngambil salah satu klan yang masif menuru atau mengaku turunannya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengaku apa? Mereka menggunakan orang yang masif mengaku turunannya Kanjeng Nabi, dan itu dibeli sama orang Indonesia. Ini kalau ditarik dari sejarah awalnya, ini orang dan klan ini pernah dipakai sama penjajah Belanda untuk merusak pengaruh kiai dan ulama Indonesia. Melalui misinya Snok Hurgronje, seorang orientalis yang berpura-pura masuk Islam, lalu diutus untuk ke Mekah belajar agama Islam, sampai Snok Hurgronje ini hafal Al-Quran. Dia pulang lalu diutus ke Indonesia, datang pertama ke Aceh dengan nama samaran Abdul Ghaffar. Lalu kemudian dia mengadakan penelitian di Indonesia. Setelah menghancurkan Aceh, lalu dia pergi ke Jawa. Dipanggil sama gubernur Hindia Belanda. Ditanya apa sarannya untuk merusak pengaruh kiai-kiai di Indonesia. Kata Snok Hurgronje, orang Indonesia ini paling seneng dengan orang yang berwajah Arab, pakainya gamis, pakai udeng-udeng, ari dehem curut Melayu kabeh. Ngaku putune Kanjeng Nabi. Siapa? Wong Arab. Akhirnya pemerintah Hindia Belanda mendatangkan klan yang masif mengaku turunannya Kanjeng Nabi dari Yaman, yang klan itu sekarang dinamakan dengan klan Ba'alwi. Itu dihitung efektif oleh orang Yahudi. Belanda kalah hanya secara politis. Maka orang Yahudi tidak mau mengulangi kekalahan Belanda. Akhirnya klan itu digunakan kembali oleh orang Yahudi di hari ini. Dan pengaruhnya kuat. Bukti pengaruh kuat. Di Indonesia terjadi Arabisasi Pak. Betul apa betul? Kerasa beli kerasa. Wong Indonesia hari ngomong beli campuran nganggo bahasa Arab, ngerasa beli gaya cak. Ana antum gabal gabul gabal gabul gabal gabul. Saya tanya, ente li ngomong mengkonon ngapa? Bahasa Arab itu afdol Gus. Iya, tapi yang Qur'ani. Kalau ada orang meninggal ucapkan innalillahi. Kalau mendapatkan rezeki ucapkan alhamdulillah. Kalau mendapatkan bahaya atau belai di jalan kita ucapkan astaghfir. Itu yang Qur'ani yang afdol. Dari anak antum gabal gabul sih bahasa congorira jadi kita gitu. Betul apa betul? Betul apa betul? Kapan ngomong beli campur bahasa Arab, saya beli gaya cak. Kalau saya ini nggak bisa bahasa Arab Amiyah, saya bisanya bahasa Arab Fusha Kiai. Karena memang saya ini
nggak pernah belajar bahasa Arab Amiyah, belajar bahasa Arabnya bahasa Arab Fusha sesuai nahwu sorof. Maka ketika saya haji keempat, ceritanya saya lagi ngopi di warung kopi Mekah sana. Saya lagi nuang kopi, luwak kopi. Saya lagi nuang kopi, luwak kopi, orang Arab masuk nanya, "Malkah huwa ya haji?" Ini kopi apa haji? Kita lu jawab keder cah. Kopi luwak nih bahasa Arab apa? Akhirnya tak jawab, lam afham lakin hadhil kahwa allati takhruju min silitil luwaki. Kata saya beli werucah sing penting sing jelas kopi kili kopi sing metu sing silite luwak. Dari bature kita sing ngiringan ngomong Gus deh, hari kapal api bahasa Arab apa Gus? Safinatun nar jari kita. Iya. Ayo anggur-anggur wong Indonesia lu seneng nganggo gamis. Bener apa bener? Bener apa bener? Ya saya nggak ngelarang orang pakai gamis. Orang pakai gamis boleh-boleh aja tapi jangan jadi ukuran keimanan. Betul apa betul? Jangan kemudian mentang-mentang pakai gamis diarani turunannya Kanjeng Nabi. Ya, tuh kita ngelarang wong nganggo gamis. Kakang kita pegang Bapas lah Gus Babas, Gus Abbas kan nganggo gamis, bleh. Saya pernah ditanya sama orang, "Gus, pakai gamis Gus, biar kayak Gus Abbas." Jadi saya kan beli gamis, Pak. Saya beli gamis warna hitam. Begitu saya coba, saya ngacak, pikir-pikir saya kayak Batman begini saya. Enggak deh, enggak. Saya mas santri nganggo sarung baik. Mother paling enak nganggo sarung, Bu. Bener apa bener? Mulane ngapa kiai ki lemu-lemu? Karena gampang gaul istrine, kali silak celep waras kon. Bareng nganggo celana kedua kesuwen. Bener apa bener? Makanya saya ngaji sampai Hongkong, kiai saya pakai sarung. Maka kata PCINU Hongkong bilang begini, paling gampang itu jemput Gus Faris. Kenapa? Karena segini luasnya bandara Hongkong, sing nganggo sarung mung Gus Faris baik. Betul. Nah, ini Pak. Arabisasi di Indonesia enggak bener Pak. Wong Kerawang dudu wong Arab. Wong Kerawang bukan orang Arab. Jadi enggak usah Arab-Araban. Leluhur kita para wali songo mengajarkan kita untuk mencintai budaya kita. Betul apa betul? Betul apa betul? Kalau mau berbahasa Arab yang Qur'ani. Pak Sunan Kalijogo seorang waliullah, alimnya luar biasa. Orang Kerawang apalagi orang Cilamaya ini muridnya Sunan Kalijogo semua. Saya meriset sejarahnya perjuangan Cirebon itu tidak 3 tahun dengan Dr. Afan Syafari Hasim, ahli filologi. Sunan Kalijogo waktu mondok ke Sunan Gunung Jati ini kondisinya sudah alim karena beliau murid dari Sunan Bonang. Makanya ketika mondok di Sunan Gunung Jati enggak suruh ngaji di depan Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati ngajarin Sunan Kalijogo suruh berdakwah. Sudah kamu sana dakwah saja. Daerah dakwahnya Sunan Gunung Jati mana? Subang, Kerawang, Bekasi. Jadi orang Kerawang itu muridnya Sunan Kalijogo semua. Dalam seneng ini kabib-kabib kenceluk goblok gara entele. Sunan Kalijogo nih Pak. Sunan Kalijogo itu orang waliullah, alimnya luar biasa. Beliau ini tercatat dalam manuskrip menguasai 7 bahasa. 7 bahasa. Tapi beliau membuat suluk syair nasihat agama kepada kita. Saya tanya, pakai bahasa Inggris apa pakai bahasa Jawa? Pakai bahasa Inggris apa pakai bahasa Jawa? Pakai bahasa Arab apa pakai Jawa? Pakai bahasa Jawa. Jangankan Inggris, Arab aja enggak, pakainya bahasa Jawa. Lir ilir tandure wong
ta ijo royo-royo ta senggok penganten cah angon cah penekno lunyo-lunyo kanggo mbasu dodotiro. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Syair itu ternyata Sunan Kalijaga terinspirasi dari dawuhnya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Shahibul Hikam yang menyatakan kun bi ausafi rububiyatihi muta'alliqan wa bi ausafi ubudiyatika mutahaqqiqan. Syairnya sufi, Pak. Nasihat yang sangat luar biasa, mengajarkan kita untuk menjadi orang yang bergantung kepada kekuasaan Allah dan mengajarkan kita untuk menjadi hamba yang betul-betul menghamba tanpa merebut haknya Allah. Luar biasa hebatnya, pakai bahasa Jawa. Sunan Bonang. Sunan Bonang adalah salah satu murid dari seorang mufti yang ada di Kesultanan Samudra Pasai. Beliau ke Samudra Pasai menemani Sunan Giri ketika menemui abahnya ke sana. Beliau belajar di Samudra Pasai lama, pulang-pulang Sunan Bonang menguasai 10 bahasa. Beliau bikin syair nasihat dengan seni bonangnya. Saya tanya, pakai bahasa Cina apa pakai bahasa Jawa? Pakai bahasa Arab apa pakai bahasa Jawa? Jawa. Syairnya beliau itu adalah padang bulan padange kaya rino rembulane sing awe-awe. Nggih napa nggih? Syair itu mengajarkan kita untuk mawas diri sebagai manusia, untuk tidak pernah lepas dari keimanannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Sunan Bonang menguasai 10 bahasa, Sunan Kalijaga menguasai 7 bahasa. Beliau tidak pernah menggunakan bahasa Arab untuk menyebarkan dakwahnya, malah memakai bahasa Jawa. Artinya beliau mengajarkan kepada kita bahwa jadilah orang Jawa yang Jawani, jadilah orang Indonesia yang mengindonesiai, jangan jadi orang Indonesia yang Yamani atau Ngarabi. Salah. Betul apa betul? Betul apa betul? Ini pengaruhnya sampai sama tim Hadroh, Kiai. Pengaruhnya sama tim Hadroh. Tim Hadroh ini hati-hati, mana ini tim Hadroh? Nyanyi salah sakit depan saya kaplokin satu-satu. Tim Hadroh hati-hati. Saya kerap kali menemui tim Hadroh itu baca syairnya ngaco. Saya pernah ngaji di Pemalang. Sebelum pengajian ada tim Hadrohnya. Yang mimpin Hadrohnya Kabib. Kabib. Dia nyanyinya apa? Marartu ala diyar diyar layla ugabbilu zal jidar wa zal jidar wa mahbud diyar syagafna qalbi walakin hubbu man sakana diyar. Si Kabib lu nangis, cah. Kabibnya itu nangis, tak-takonin kita. Raini Rali nangis siapa? Kamu tuh nangisin apa? Dia bilang, inget Rasulullah Gus. Inget Rasulullah, pala lu peang. Kalau mau inget Rasulullah, jangan bawa syair itu. Sebab syair itu bukan madhur Rasul, syair itu bukan maulid Barzanji, syair itu bukan maulid Dibai, syair itu bukan burdah, tapi syair itu adalah syairnya Kais untuk pacarnya yang namanya Laila. Marartu ala diyar, saya berjalan melewati perkampungan.
Lalu kelihat di pojok sana ada rumahnya Laila. Lalu kuhadapkan dada ini ke rumah itu, seraya hatiku bergemuruh karena cinta. Lalu orang menyangka kalau aku mencintai rumahnya. Padahal sesungguhnya aku bukan mencintai rumahnya, tetapi aku mencintai orang yang berada di dalam rumahnya. Ngomongnya kelingan Kanjeng Nabi, goblok jare kita. Mulane hari Arab baca raine bae. Ada lagi, lucu lagi. Saya di Subang, Kiai. Hadronnya nyanyi begini, yang mimpin Habib lagi nih, Habib goblok. Habib goblok, Habib goblok. Dia nyanyi. Apa? Nyanyinya gini. Ya wabur ulih rayah alafin. Sallu ala Nabi. Mukibine bareng-bareng. Allahumma salli wa sallim alaih. Ya wabur ulih rayah alafin. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim alaih. Nabur melati. Tak stop nih kita. Stop. Kamu tahu nggak syair itu syair apa? Itu syair hijrahnya Kanjeng Nabi, Gus. Syair hijrah Kanjeng Nabi. Pala lupea. Kamu tahu nggak syair itu syair apa? Nggak tahu, Gus. Itu syair lagu bocah cilik ning Mesir. Ya wabur ulikh rayah alafin. Ya wabur he sepur kereta. Ulikh rayah alafin. Kamu mau pergi kemana? Sama dengan lagunya Joshua penyanyi cilik bengen, naik kereta api, tut tut tut. Sallu ala Nabi, kucing dan gemuyu jare kita. Habib goblok, beli dua ilmu, nyair paduan baik, ditukuk ning ente dadi wong NU sing luwih parah, ente luwih nganggep Habib goblok, luwih alim ketimbang kiai ente. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Ada lagi yang lebih bahaya lagi. Ini saya ngaji di daerah Batang. Yang mimpin Habib lagi nih dari Pekalongan. Lagunya apa? Dia lagunya bawain lagunya Fairuz. Judulnya Salim li alaih, Salim halu ya alaih, sallu ala Nabi. Itu terpaksa saya gebrak mejanya sambil saya bilang stop. Karena ini syair berbahaya. Saya gebrak, stop. Dia bilang, kenapa Gus? Kenapa? Ente tahu gak syair itu syair siapa? Itu syairnya Fairuz, penyanyi gereja. Itu lagu muji Yesus. Salim li alaih, salim haluya, asluhu haleluya alaih. Diwaca ning hadroh sing ngomongnya majlis sholawatan. Lamun dudu goblok, lamun dudu tolol, lamun dudu kencelu, apa arane? Jawab. Apa nonton? Kalau cari referensi ilmu ke kiai, aja nih kapit, goblok-goblok Pak. Betul betul. Yang kapit sih ngomongnya paling alim, mengucap hadis salah. Kalau salah sekedar i'rabnya mungkin sabkul lisan. Ya kan? Sabkul lisan kan sepisan, ari dulang ping pirang-pirang ya goblok. Bareng salah ning tarkibe, man ro'a diwaca man ro'a itu ki maknane priben tarkibe dadi apa? Sing ahli nahwu mek eder. Toli wong NU lu pada percaya wae. Ana sing kaya ente ngomong wali dasira dari kita. Wali kemplok. Siapa sing arepan protes lo? Kita sing ngomong. Wong NU jebli kudu mengkononan. Siapa ning Kerawang sing luwih NU ketimbang kita? Ayo ngacung. Siapa di sini yang merasa lebih NU dari saya? Saya cucu Mbak Abbas, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Saya cucu Mbak Abbas, pejuang 10 November 45. Menjunjung nama baik NU, menjunjung nama baik santri, menjunjung nama baik pesantren, menjunjung nama baik Indonesia. Indonesia. Siapa sing rasa paling NU ning kene? Ayo NU-an karo kita. Wani-wani ngelarang PWI apa ngelarang Ansor, bloli melu ning PWI.
Hak apa ente NU? Ayo siapa yang mau lebih NU-an daripada saya? Bukan saya sombong, tapi ini pelajaran buat orang Kerawang. Pelajaran buat orang Kerawang. Bisa aja jadi pengurus NU tingkat MW, CBE, degena alhamdulillah min zalik tingeling dari kita. Betul lah betul. Betul lah betul. Malam ini saya dengan Kiai Ema ini sama-sama punya nasib yang sama. Nah Kiai, nasibnya saya dengan Kiai Ema ini sama. Orang yang dibuang dari kepengurusan NU. Ya karena apa? Karena beliau ngelawan terus, sama saya juga ngelawan terus. Akhirnya ini bocah ngelawan baca, blok-blok nemen, jadi akhirnya ditoknang. Tapi saya yang lawan, Kang Ema yang lawan, Kiai Ema yang lawan, bukan untuk melawan, sejatinya untuk memberesi, meluruskan NU. Itu Pak. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang harus kita pahami bersama. Bahwa Yahudi melalui organisasi Zionisnya menginginkan Indonesia seperti Palestina dalam konteks pengendalian negara dan masyarakatnya. Maka cara yang dipakai Yahudi untuk merusak Palestina sama dengan cara Yahudi yang dipakai untuk merusak Islam di Indonesia. Cara yang dipakai pertama, belokkan sejarahnya. Saya pernah ngobrol dengan 3 aktivis Palestina, pemuda, dan itu aktivis organisasi pemuda yang di Palestina dihitung paling besar dan paling masif mengadakan perlawanan kepada orang Israel. Saya tanya, siapa pendiri negara kamu? Enggak ada yang tahu. Siapa pahlawan negara kamu? Tidak ada yang tahu. Akibat dari apa? Akibat dari masifnya orang Yahudi membelokkan sejarah dari waktu dulu sampai sekarang, sampai di hari ini. Cucu-cucunya orang pejuang zaman dahulu di Palestina tidak mengenal kalau kakeknya adalah pejuang negaranya. Palestina itu dulu negara dengan mayoritas muslim Pak. Orang Yahudi itu nggak punya negara. Zamannya Nabi Musa hidup di Mesir, diusir. Lalu kemudian dia hidup di Libanon, diusir. Sampai kemudian akhir sejarahnya hidup di Eropa, di Jerman, diburu sama Nazi. Lalu dia nanggrok di Palestina. Orang Palestina Islam di sana orangnya bagus-bagus. Ada orang numpang hidup itu dibiarkan. Akhirnya orang Yahudi ngerasa nyaman memanggil teman-temannya yang di luar, yang berpencar-pencar untuk kumpul di Palestina. Karena di sini orang Islamnya nggak rewel, udah hidup di sini saja enak. Akhirnya mereka hidup di Palestina semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak, sampai akhirnya setelah banyak dia memiliki rencana jahat apa? Merebut Palestina dari tangan orang Palestina. Bagaimana caranya? Satu, selewengkan sejarah. Akibatnya di hari ini cucu dari orang Palestina sendiri tidak pernah kenal dengan kakek pejuangnya dan pahlawan dan siapa yang mendirikan Palestina, tidak kenal. Di Indonesia terjadi nggak? Di Indonesia terjadi nggak? Ngomong yang keras. Di Indonesia terjadi nggak? Terjadi nggak? Terjadi Pak. Upaya pertama adalah menyamarkan sejarah dari hal-hal yang bersifat simbol di negara kita. Ada Habib yang mengatakan bendera merah putih gaweane Kabib. Kabib Kuitang. Jadi kita kiri ngene. Nah, loro dingin. Ya kiri ning Cirebon lu kandang ini cangkeme manusia. Manusia mengkel titik kiri nyomblong. Mereka mengatakan bendera merah putih karangannya Habib Kuitang. Bohong. Tidak ada dalam manuskripnya. Ketika saya ngobrol dengan Profesor Anhar Gonggong, ahli sejarah, beliau mengatakan tidak ada Gus sejarahnya. Merah putih diciptakan Habib itu tidak ada.
atau Soekarno sowan ke Kuitang meminta restu, nggak ada. Nggak ada. Habib nggak ada jasanya tentang merah putih. Merah putih diciptakan oleh para founding father, pahlawan, pendiri negara kesatuan Republik Indonesia. Inspirasinya dari mana? Inspirasinya dari bendera simbol kekuasaannya kerajaan Mojopahit. Mojopahit dulu sebagai kerajaan besar, wilayah kekuasaannya sampai Campa Vietnam. Punya dua bendera. Bendera yang pertama adalah bendera kerajaan, bendera yang kedua adalah bendera simbol kekuasaan, warnanya merah putih, artinya keberanian dan kesucian. Itu diadopsi oleh para pahlawan melalui restu para kiai dan ulama. Bahkan ada yang menceritakan untuk menentukan bendera merah putih menjadi bendera kebesaran negara kesatuan Republik Indonesia, Soekarno meminta kepada 51 para kiai untuk beristikharah dan hasilnya bagus semua. Akhirnya bendera merah putih ditetapkan sebagai bendera kebesaran simbol persatuan negara kesatuan Republik Indo. Duduk karangane kabeh wong Kerawang, duduk arane kabeh. Anak kiai beli ngene, apa ngerasa pinter kiai aja percaya nih dibodohi mengkonon. Kiai ku pinter, kiai ku alim, percaya dibebodoh mengkonon, goblok maning kowe kiai. Aja gelem. Mana maning? Habib ngomong 17 Agustus gagasane Habib bohong. 17 Agustus bukan gagasannya Habib. 17 Agustus adalah gagasan para pahlawan pendiri bangsa Indonesia. Utamanya adalah mereka yang terkumpul dalam panitia persiapan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia yang di dalamnya ada kiai dan ulama kita orang NU, yaitu beliau almarhum almafurlah Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, putra dari Mbah Hashim Asy'ari, bapak dari almarhum almafurlah Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gusdur. Bukan karangan kami. Sesudah sejarahnya dibelokkan, masuk cara yang kedua. Apa? Munculkan makam-makam palsu dengan nama kakek buyut Yahudi. Kalau nggak percaya ini yang nggak pernah dia ke sosmed dia, Pak. Di Palestina itu banyak kuburan palsu. Namanya mbahnya Yahudi semua. Seiring dengan itu, rubah nama kakek buyut orang Palestina yang sudah meninggal diganti dengan nama kakek buyutnya orang Yahudi semua. Sampai di hari ini terakhir saya penelitian ke sana, konon katanya ada 250 makam yang diperkirakan palsu dengan nama kakek buyutnya orang Yahudi semua. Di Indonesia terjadi nggak? Di Indonesia terjadi nggak? Di Indonesia terjadi nggak? Terjadi. Bagaimana kemudian di Wonosobo ditemukan 17 makam palsu. Alhamdulillah berkat ada PWI, berkat ada Laskar Sabilillah, berkoordinasi dengan pemerintah, berkoordinasi dengan kepolisian dan TNI, akhirnya diteliti makam itu, dinyatakan fiktif dan sekarang 17-nya sudah dibongkar semua oleh PWI dan LS. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana di Purwokerto ditemukan ada 11 makam palsu. Lagi-lagi alhamdulillah berkat ada PWI dan LS, akhirnya makam itu dibongkar. Padahal makam itu adalah tempat ziarahnya orang NU. Pak, Bu, di Purwokerto itu makam palsu yang diziarahi oleh orang NU dalam 1 bulan perolehan dana kotaknya itu sampai 300 juta. Duite wong NU 300 juta nggo mbiayai Habib Kenclung sing membodo awak ente. Ayo, tembe mikir ente. Tembe mikir laca. 300 juta Kiai. Ternyata setelah diteliti sejarahnya, manuskrip primer tidak ditemukan, manuskrip sekunder tidak ditemukan. Uji manuskrip geografis, ternyata di situ tidak ada makam Habib. Klaim tahun dengan manuskrip geografis tidak pas. Uji tanah,
Ternyata tanahnya baru berusia 17 tahun karena di situ ada rawa. Harusnya kalau mengikuti klaim, kalau nggak salah klaimnya itu adalah 17-12. Umurnya sudah 3 abad. Tapi tanahnya setelah diambil oleh tim arkeologi baru berusia 17 tahun. Fiktif! Padahal setiap bulan uang masuk di kotak amal itu mencapai 300 juta dan yang mengelola itu Kabib. Duitnya sama, duitnya wong NU, wong sing seneng ziarah wong NU. Bener apa bener? Wong NU mau untung polisi tidur beli ditahlili baca wong NU mah. Ya, paham? Nah, ada lagi nih di Indramayu. Saya nggak usah jemput nama Kabibnya, sampai nggak tahu semua. Di Indramayu ada makamnya Kabib di pinggir laut. Kemarin dinyatakan fiktif. Kenapa? Karena pemerintah mengutus 8 ahli sejarah, 2 ahli manuskrip, 2 ahli filologi, 2 ahli arkeologi. Saya ikut mendampingi penelitiannya selama 1 tahun. Mencari manuskrip primer tidak ditemukan. Sampai kita meneliti kurang lebih sekitar 120 manuskrip primer. Ternyata tidak ada satupun manuskrip primer yang menceritakan tentang dia. Akhirnya dicari manuskrip sekunder. Pertama kita wawancarai Kabib-Kabib sing rasa weruh sejarah Kabib kue. Yang merasa tahu dengan sejarahnya Kabib itu kita tanya. Habib itu hidup di tahun berapa? Di maesannya, di nisannya tercatat 1513. Dan diklaim Kabib itu hidup dan dekat dengan Sultan Tajul Arifin, Sultan keempat kesepuan kakek saya. Akhirnya kita buka manuskrip sekunder dengan mempelajari kurang lebih 250 manuskripnya Sultan Tajul Arifin. Ternyata tidak ada satupun nama yang ditemukan. Karena klaimnya kalau nggak salah namanya Habib Ja'far bin Yahya. Tidak menemukan sama sekali. Akhirnya uji manuskrip geografis. Dicari manuskrip geografisnya, ternyata ada di perpustakaan Indramayu. Ternyata dalam manuskripnya tahun 1513 di situ masih berbentuk lautan dengan kedalaman 10 meter. Kurang uji arkeologi, bekerja sama dengan dengan Pertamina, kita ambil sampel tanah paling bawah 200 meter. Kita teliti di laboratorium, ternyata tanah yang dalamnya 200 meter saja baru berusia 105 tahun. Kalau merujuk kepada tahun sejarahnya 1513, harusnya tanahnya umurnya lebih daripada 4 abad. Ternyata itu baru 110 tahun, karena itu tanah timbul. Akhirnya antara klaim tahun dengan uji geografis tidak nyambung, manuskrip primer tidak ada, sekunder tidak ada, maka dinyatakan fiktif. Ada yang nanya, poli makame sapa kang ning kono? Tak jawab, makame iwak. Makame iwak. Lah beli salah, cah sing dikubur ning jero banyu ya iwak. Ari menu sama dikuburnya ning darat, bener apa bener? Ning lemah ari sing dikubur ning jero banyu ya iwak. Dadi arane Ja'far bin Yahya kudu diganti. Iwak bin Yahya jare kita. Ayo, ketika penyampaian hasil penelitian kita panggil Robito Alawiyah dari Kabupaten Cirebon. Ketika mendengarkan pemaparan ahli sejarah, melongo kabeca kabibeca. Enggak nyangka kalau penelitian sejarah akan sedetail itu. Melongo, yang kabib nih goblok. Kalau wong Kerawangan masih melu be, sing aen anak kiai yang secara keilmuan jauh lebih mulia daripada si Kabib, jauh lebih mulia daripada Pak Alwi, jauh punya jasa lebih hebat daripada Pak Alwi, tapi manut sama Pak Alwi, bahkan cenderung memusuhi kita yang di hari ini kita sedang membela perjuangan para kiai dan para ulama Nahdlatul Ulama. Waran kaya ente sing masih seneng balik. Mun balik. Wes. Cara yang berikutnya, lemahkan doktrin orang yang punya pengaruh
berpengaruh di Indonesia. Di sini ada dua. Satu, aparat pemerintah. Coba lihat bagaimana Habib kalau jelek-jelekin pemerintah kita. Bahar Demi dengan enaknya menyinggung Jokowi. Bilangnya katanya Jokowi kalau dibuka mungkin head. Masya Allah. Bagaimana para kabin kalau menyinggung camat kita, lurah kita, kepolisian kita, TNI kita. Wong Cilamaya, wong NU, kalau ente diajak musuhin lurahnya, jangan mau. Kalau ente diajak musuhin camatnya, jangan mau. Mengkritisi boleh, tapi musuhi jangan. Orang Cilamaya, ente diajak musuhin bupati ente, jangan mau. Ente disuruh musuhin polisi ente, jangan mau. Ente disuruh musuhin TNI ente, jangan mau. Orang Kerawang catat, polisi bubar, Indonesia bubar. TNI bubar, Indonesia bubar. Lurah bubar, Indonesia bubar. Yang kedua, lemahkan kiai-kiai dan ulama-ulama di Indonesia yang punya pengaruh. Dalam hal ini adalah kiai dan ulama NU. Lihat bagaimana Rizik Sihab dengan sembarangan yang ngomong, Gus Dur buta mata, buta hati. Betul apa betul? Masih kelingan belicah, masih kelingan beli. Ente tak takoni dijawab, menang bayaran ente ditersinggung kayak ente mengonon. Aja pernah ngaku dadi wong NU ente. Rizik mengatakan Gus Dur buta mata, buta hati. Masih ingat? Masih ingat? Masih ingat? Sekarang yang buta mata, buta hati Gus Dur apa Rizik? Gus Dur apa Rizik? Gus Dur apa Rizik? Rizik yang buta mata, buta hati. Rizik sekarang jadi sampah politik. Kasus chatting seks dengan Firza bukan omong kosong, itu benar terjadi. Laca ngomong imam besar, seneng delengi film porno. Coba diperiksa HP, kayak nami cete kan? Anami cete. Dia micet kena sing open BO bro, konon lah. Betul apa betul? Betul apa betul? Lihat bagaimana ada seorang Habib goblok, Habib tolol, Habib kencel, Habib edan dengan seenaknya mengatakan Mbak Ma'ruf Amin babi. Masih kelingan? Masih ingat? Masih ingat? Masih ingat? Sing menang baik dijawab aja ngaku dadi wong NU, aja ngaku dadi wong Islam Indonesia. Habib goblok, Habib tolol, Habib kencelu, Habib edan ngomong Mbak Ma'ruf Amin adalah babi. Orang Cilamaya tahu nggak siapa Mbak Ma'ruf Amin? Mbak Ma'ruf Amin punya ponakan namanya Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Mbak Ma'ruf Amin itu siapa? Mbak Ma'ruf Amin itu adalah mustasyar Nahdlatul. Mbak Ma'ruf Amin adalah cicit dari Syekh Nawawi Banten. Asli cicit Syekh Nawawi Banten. Wong Cilamaya kita wudu pakai ilmunya Syekh Nawawi Banten. Wong Cilamaya kita sholat pakai ilmunya Syekh Nawawi Banten. Wong Cilamaya, wong Kerawang kita ibadah pakai ilmunya Syekh Nawawi Banten. Kalau wong Kerawang cucut cicit dari Syekh Nawawi Banten dihina tidak tersinggung, hari ini saya nggak ridho ente ngaku jadi wong NU. Saya wallahi tallahi billahi nggak ridho ente ngaku jadi wong Islam Indonesia. Ayo karuan, bener saya apa bener ente nanti di akhirat. Tauma.
Ya ana panitia ning mburi walah salah ngundang gini, salah ngundang gini, salah ngundang. Gini nggih. Gini nggih. Maka kalau cari referensi keilmuan jangan ke Habib, ke Kiai. Kiai kita jauh lebih alim, Kiai kita jauh lebih mumpuni ilmunya. Sing dadi kiai wis aja pada barak tibe Habib. Masya Allah Pak, di Jatinegara Tegal itu ada hall di desa yang diklaim hallnya Habib. Itu setiap menjelang hall seminggu Habib itu keliling masyarakat memintain uang masing-masing rumah minimal 2 juta. Setiap hall di tahun itu di situ terkumpul lebih dari 400 juta. Pemerasan ini nggak bisa dibiarkan. Alhamdulillah berkat ada gabungan perjuangan dari Kiai Imaduddin Utsman, cicit dari Syekh Nawawi Al-Bandan dengan Gus Abbas, cicit dari Sunan Gunung Jati, Mbak Abbas Pondok Putri Pesantren. Hari ini kukun semua Habib Libani Dawir kabeh. Enak bae. Ente nyumbang go NU 500 perak be pengen manjing swarga luwih gelis. Nyumbang Habib jutaan, nglalen nak kiai ente, nglalen nak madrasah ente, nglalen nak masjid ente, ngrasa pengen oleh syafaat kemplo ente. Ayo, siapa sih ngerasa luwih NU ning kene ketimbang kita? Tantang kita. Siapa yang merasa lebih NU di sini daripada saya? Siapa yang berani ngelarang kader Ansor, kader Bansar ikut PWI? Ayo, merasa lebih NU daripada saya, tantang saya di hari ini. Saya cucu Mbak Abbas Pondok Putri Pesantren. Kiai Emai sudah tahu bagaimana perjuangan beliau ketika perang 10 November melawan Surabaya, mempertaruhkan harga diri NU, mempertaruhkan nyawa dan jiwa dan raga, mempertaruhkan harga diri pesantren. Mbak Abbas berkorban jiwa dan nyawa untuk negara, bangsa, agama dan untuk NU. Sekarang di hari ini saya cucunya, bismillah, dengan sekuat tenaga walaupun kemampuan saya tidak seperti beliau, tapi saya berusaha untuk berjuang membela NU dari serangan orang-orang yang ingin merusak NU, termasuk kaum Ba'alwi. Wong Kerawang arep sengit los. Wong Kerawang mau gak suka bodo amat. Bener apa bener? Bener apa bener? Ini malah awas tuh bocah kadrok. Kita tuh gak punya sanad ke Simtud Duror. Tahu gak Simtud Duror itu apa? Simtud Duror itu plagiat. Simtud Duror itu tiruan. Tiruan. Jadi wong NU di dua sanad ning Simtud Duror. Maka yang baca Simtud Duror hari ini sudahi. Tapi Simtud Duror itu bagus, Gus, ada sholawatnya. Faham. Tapi kalau ente tidak punya sanad, mulghoh. Kenapa saya katakan mulghoh? Karena ente punya sanad sama bacaan madhur Rasul yang itu jauh lebih bisa dipertanggungjawabkan. Apa? Maulid Barzanji, Maulid Dibai. Jadi apa kadroan? Maca Maulid Barzanji, masa Maulid Dibai. Dudu maca Simtud Duror. Ngerti wong Kerawang? Kudu disewoti bae potongane kene iki disewoti pada mlongo. Iki pada mlongo ngerti mbu beli gini. Betul. Betul. Orang NU enggak punya sanad ke Simtud Duror. Sanadnya orang NU ke Maulid Barzanji, sanadnya orang NU ke Maulid Dibai, sanadnya orang NU ke Burdah. Kalau ente baca Simtud Duror dengan tujuan sekedar membaca mulghoh, apalagi ente membaca Simtud Duror dengan tujuan melupakan Maulid Barzanji, melupakan Maulid Dibai, melupakan Burdah yang ente punya sanad kepada guru ente, dosanya 3 kali lipat. Ngerti beli wong Kerawang? Ngerti beli?
daripada maca sim itu duror masih mending maca nyanyi lagu Nasi Daria cah. Nasi Daria sing duwe Kyai Zain almarhum almarhumlah Mustasar NU Jawa Teng sing ngarang lague wong NU kabeh termasuk saya. Coba ibu-ibu browsing di YouTube Indonesiaku Gus Faris Nasi Daria anak. Syair tentang Indonesia di syair itu sangat NU sekali. Bagaimana NU dengan Indonesia? Dalam syair itu disebutkan ada syair begini. Proklamasi tonggak sejarahnya, reformasi semangat juangnya, berpancasila dan bernegara, berdasarkan doa para ulama. Nah itu NU banget karena NU menjadikan Indonesia sebagai muahadah wataniyah. Dari laman anak pengurus NU anti Pancasila wajib dipecat. Karena Pancasila muahadah wataniyah bil Indonesia adalah ba'dun min aqaidi ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Wajib dipecat. Itu menyalahi prinsip harokah kebangsaan NU. Itu. Wong NU beli duwe sanad ning Rotibul Haddad beli duwe. Rotibul Haddad juga adalah plagiat dari Rotib Rifaiyah. Bedanya apa Gus? Bedanya di susunan tawassulnya. Kalau Rotib Rifaiyah tawassulnya masih ke Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau Rotibul Haddad itu tawassulnya kepada Faqih Muqaddam. Yang Faqih Muqaddam itu di hari ini dianggap fiktif karena tidak ditemukan manuskrip dan catatan sejarahnya. Dadi wong NU aja maca Rotibul Haddad beli duwe sanad dentene Rotibul Haddad. Rotibul Atos beli duwe, Rotibul Akbar beli duwe. Maka saya ketika menjadi pengurus Rijalul Ansor Pusat, ketika salah seorang habib dari Pekalongan mengajukan Rotibul Akbar, Rotib bin Yahya dijadikan bacaan pokok Rijalul Ansor, orang yang pertama menolak saya. Maka saya jadikan manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani yang jelas-jelas orang NU punya sanad menjadi bacaan inti daripada Rijalul Ansor. Sing ae yang heran sekarang ini banyak kayak NU yang masih baca Rotibul Haddad. Padahal kiai alim tahu ngapain. Lui manfaat, lui berkah baca manaqib Syekh Abdul Qadir. Betul apa betul? Betul apa betul? Lihat bagaimana seorang kabin ketika menjelek-jelekkan kiai kita. Kiai kita disebut dengan sebutan binatang. Dari mulai anjing, babi, bahar, demit, laknatullah alaih. Nyebut kiai dengan sebutan anjing, babi. Na'udzubillah min. Wong NU beli tersinggung Pak. Yang jadi heran orang NU-nya itu gak tersinggung di hal ini. Kan lucu. Kiai sendiri di anjing-anjing gak tersinggung. Allah Karim, wajar kalau di hari ini para kiai sepuh, para ulama sepuh merasa prihatin dan tidak bisa mengandalkan dari mereka, maka beliau mengatakan kepada Gus Abbas untuk membuat satu organ, yang organ itu untuk menyelamatkan NU secara kultural, maka berdirilah perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah. Alhamdulillah. Sekian maning, bocah kencelung maning, goblok maning. Ini anak-anak Ansor zaman sekarang Kiai, ini macam-macam nih. Kalau menurut saya kalau nggak mau ikut ya nggak apa-apa, tapi nggak usah verbal ngomong. Kalau melarang anak Ansor Bansel ikut ke PWILS, nggak usah verbal. Ini akan menjadi polemik nantinya. Nggak ngerti dengan itu, enak aja ngomong, tak goblok sama saya. Goblok. Perasa lu NU, ayo NU-NUan sama saya.
Satu-satunya kader Ansor yang pernah dipersekusi untuk memperjuangkan dakwanya Elo kirab satu negeri di Riau dipersekusi 1.500 orang dengan membawa parang dan panah gas. Hanya saya, siapa anak bocah Ansor yang pernah dimengkonon. Kurang Ansor apa saya ini? Kurang bangsa apa saya ini? Glok bocah tembe wingi sore melu ning Ansor. Bocah tembe kemarin sore ikut ke Banser, udah berani-berani ngomong begitu. Goblok! Saya nyatakan siapapun yang melarang kader Ansor, kader Banser ikut PWI RS, orang goblok, orang gob, orang gob, orang gob, goblok. Namanya dia ngatasnamakan Kiai NU gini. Ngatasnamakan Kiai NU. Kiai NU melu kaya konon. Jari kita wis mengkenen becah. Kiai sing ngomong kaya konon kumpul nak kabeh kongkon ngruduk kongkon dawir kiai kuwe. Ambisan bangkrut. Ambir tahu rasa. Priben rasanya didawiri. Alhamdulillah minimal sekarang perjuangan PWI dan LS sudah merambah ke semua provinsi. Di hari ini PWI LS sudah terbentuk di semua provinsi dengan jumlah 750 ranting se-Indonesia. Tingkat desa ya. Kabupaten semuanya sudah terbentuk semua. Sekarang ada Mas Ken, ini sekjennya. Sekjennya. Nah itu beliau. Ini sekjennya Gus Abbas. Jadi madhabnya Gus Abbas ini. Iya, Sufi. Gus Abbas Sufi, dia Sufi. Tapi suka film India kalau dia Sufinya. Nah. Ya itu Pak. Yang berikutnya, sudah begitu, ketika orang sudah tertarik pada dirinya, maka berikan doktrin-doktrin sesat yang mengandung atau dibungkus dengan bungkus agama. Doktrin-doktrin sesat yang mengandung khurafat dibungkus dengan bungkus agama. Bapak boleh baca di salah satu buku Zionis Yahudi. Di antara caranya orang Yahudi ketika itu mencoba untuk membuat ulama-ulamaan untuk berdakwah di orang Islam Palestina, memberikan doktrin-doktrin sesat tapi dibungkus agama. Sampai di sana terkenal ada 53 orang yang dianggap ulama tapi nyatanya Yahudi. Di Indonesia terjadi enggak? Terjadi enggak? Siapa yang digunakan? Para habaib. Lihat bagaimana Habib ceramah. Ada Habib tolol, kemplu, goblok. Ngomong, mbae bisa mateni geni neraka cah. Lah enak temen, neraka iku patromak tak apa. Jari kita kemplu. Habib kemplu. Tolol. Mbak bisa mateni gini neraka. Laca enak temen. Kok apa deweke manjing neraka pateni dingin genine cambiran atis. Neraka sorga itu hak prerogatifnya Allah. Siapa yang masuk neraka, siapa yang masuk sorga itu adanya fi ilmillah. Itu adanya di dalam ilmunya Allah. Manusia tidak akan pernah menjangkau. Ana beli wong Cilamaya sing bisa ngitung amale dewek li ana beli. Ana beli ngomong anak kaplok ndase kita. Habib itu dengan sembarangan ngomong, kakeknya bisa mematikan geni neraka. Allah Karim, ini sudah melanggar batas-batas agama. Dibungkus dengan nilai-nilai agama, seolah-olah itu adalah karomah yang hebat yang keluar dari kakeknya. Padahal kalau orang Islam percaya dengan doktrin ini, berarti orang Islam itu percaya bahwa Allah tidak berkuasa atas surga dan neraka. Allah tidak punya hak prerogatif. Allah tidak punya hak paten di dalam urusan surga dan neraka.
dosa besar, wajib tobat. Maning Habib ngomong ngaji ning siji Habib bodoh luwih bagus ketimbang ngaji ning 70 kiai alim. Kentir jare kita. Kentir. Orang ngaji itu tujuannya cari ilmu apa bukan? Orang ngaji tujuannya cari ilmu. Orang ngaji tujuannya cari ilmu. Saya tanya, kalau cari ilmu sama orang yang berilmu apa orang yang nggak punya ilmu? Kalau cari ilmu sama orang yang berilmu apa orang yang nggak punya ilmu? Kepada orang yang berilmu. Ngaji sama orang yang nggak punya ilmu mau cari apa, Pak? Analoginya sama dengan kita mau mancing, mancingnya di baskom, tahu ada ikan, apa nggak ada ikannya, ada airnya tapi nggak ada ikannya baskomnya, tapi kitanya tetap mancing. Kilamon dudu wong kentir li sapa. Bener tak bener? Bener tak bener? Dari Singburi ngomong galak pisan Gus Paris bagen. Ambis wong Kerawange sadar. Tuman. Nah namane Habib sing ngomong embae bisa mi'raj 70 kali sedina ketemu karo Gusti Allah Ta'ala laca. Wong edan. Lamun wong Islam percaya, wong Islam hukumnya keluar semua dari agama Islam. Kenapa? Karena yang namanya Isra Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hukumnya wajib percaya semua orang Islam. Orang Islam yang tidak percaya dengan Isra Mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hukumnya keluar dari agama Islam. Dan kata para kiai dan para ulama sepakat bahwa Isra Mi'raj itu adalah ba'dun minal mu'jizat. Sebagian daripada mu'jizat Gusti Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Mu'jizat nasnya agama mengatakan yang memiliki hanya bisa para nabi dan para rasul. Kalau ada orang bukan nabi bukan rasul diklaim atau diakui punya mukjizat wajib tidak percaya. Kalau Habib itu ngomong mbahnya bisa mi'raj, berarti dia sama dengan halnya dengan mengatakan kalau mbahnya bisa punya mukjizat, berarti ada orang di luar nabi dan rasul punya mukjizat. Hukumnya percaya kepada mukjizatnya apa? Hukumnya percaya pada Isra Mi'raj Kanjeng Nabi wajib. Isra Mi'raj bagian dari buatan mukjizat yang punya para nabi dan para rasul. Selain nabi dan rasul diakui punya mukjizat wajib tidak percaya. Maka kita wajib tidak percaya dengan omongannya Habib itu. Kalau percaya berarti kita mempercayai ada orang di luar nabi dan rasul bisa punya mukjizat dan kita percaya bahwa Isra Mi'raj Kanjeng Nabi bukan kejadian istimewa. Kalau kita percaya bahwa Isra Mi'raj Kanjeng Nabi hukumnya tidak istimewa, sama halnya dengan kita percaya bahwa Isra Mi'raj Kanjeng Nabi adalah bukan mukjizat, hukumnya keluar dari Islam karena sama dengan mempercayai tidak terjadinya Isra Mi'raj. Ayo, siapa yang percaya? Beli kerasa kan ente dibebodoh kayak konon. Dibungkus karo agama seolah-olah karo main bae dheweke hebat ngungkuli Kanjeng Nabi. Padahal lamun dipercaya bisa gawe ente metu sing Islam aja. Bisa bikin ente keluar dari Islam. Lalu lawan tidak boleh dibiarkan. Tidak boleh dibiarkan. Maka kalau saya ngomong galak, kasar, ngomong tentang kekhurafaannya Habib itu sudah wajib. Kenapa? Karena ini harus dicegah dari umat Islam yang ada di Indonesia, khususnya orang NU, masyarakat. Nah, betul. Jadi jangan lihat kasarnya aja, Pak. Karena doktrinnya Habib itu sudah gak karu-karuan. Mohon maaf, ada lagi Habib yang bilang katanya telapak kakinya Habib yang mabuk, yang doalan maksiat
telapak kakinya kaum Ba'alwi yang doyan maksiat lebih mulia ketimbang sirah kepalanya kiai dan ulama NU. Kiai dan ulama alim. Na'udzubillah min. Kalau ngomong di depan saya pancal muka Habib itu. Kalau ngomong di depan saya kaplok wajah Habib itu. Ayo sama Kiai Kerawang Singartan protes kita. Sama kiai di sini yang berani memprotes saya. Mana yang lebih NU daripada saya? Ayo maju sekarang. Setuju? Setuju? Ya itu Pak. Banyak lagi hal-hal yang bersifat khurafat dari para kabib. Yang lebih bahaya lagi Pak Bu. Banyak sekali perempuan-perempuan kita, wanita-wanita kita yang menjadi korban para Ba'alwi dengan iming-iming syafaat dari kanjeng Nabi. Pak, di Tegal, tepatnya di Kecamatan Jatinegara lagi. Saya ngaji di sana, setelah pengajian ada banyak perempuan, jumlahnya ada 100. Gus pengen matur kali panjenengan, monggo matur. Saya nggak nyangka mendengarkan ceritanya mereka sambil nangis. Mereka adalah korban Ba'alwi yang dinikah hanya dalam waktu seminggu, setelah itu ditinggal pergi. Ada yang sudah bawa anak. Dan saya tanya, lalu si kabibnya pada kemana? Nggak tahu Gus, nggak pernah pulang lagi. Digantung, dicerai enggak, dinafkahi enggak. Dan itu orang NU Bu. Itu orang NU. Akibat daripada apa? Akibat daripada kiai dan orang yang dikiaikan di desa itu masih menganggap Habib cucunya Nabi. Kiai sadar bahwa apa yang dilakukan oleh Habib akan membahayakan buat masyarakat sendiri. Kiai sadar bahwa apa yang dilakukan oleh kaum Ba'alwi yang akan jadi korban adalah santri dan masyarakat kita sendiri. Tolong Kiai sadar, jangan lagi bela mereka. Ayo selamatkan masyarakat kita, selamatkan Islam di Indonesia, selamatkan NU di Indonesia. Hampir sadar nih Kiai ini. Wallahi tallahi billahi. Kiai akan kena batunya kalau nggak segera menyadari itu. Kiai akan kena batunya kalau nggak segera menyadari itu. Sampean tahu di YouTube ada Kiai Muharrar. Dulu Muhibbin Akut. Habis miliaran dia kalau ngasih duit Habib. Sampai ada satu kejadian yang beliau menyadari. Sekarang dia bergabung dengan PWI, Laskar Sabilillah, menjadi Dewan Sepuh PWI, Laskar Sabilillah Kabupaten Demak. Alhamdulillah. Maka malam hari ini orang Cilamaya dengerin, mau percaya mau enggak terserah. Malam hari ini orang Cilamaya dengerin, saya Muhammad Faris Fuad Hashim, saya akan berkosam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahi tallahi billahi, saya Muhammad Faris Fuad Hashim Al-Khuzaini, saya siap menjadi saksi keislaman orang Cilamaya, menjadi saksi ke-NU-an orang Cilamaya, kalau orang Cilamaya tetap cinta kepada kiai dan ulama Nahdlatul Ulamanya, cinta kepada kiai dan ulama NU, ulama pesantrennya, dan ikut membela kiai dan ulama NU-nya. Tapi saya Muhammad Faris Fuad Hashim Al-Khuzaini, wallahi tallahi billahi, saya nggak mau jadi saksi keislaman bapak dan ibu orang Cilamaya, jadi saksi ke-NU-an bapak ibu orang Cilamaya besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di hati orang Cilamaya masih percaya dengan kabib-kabib goblok, kabib tolol, kabib kencro, kabib edan,
dan mengindahkan atau menghilangkan, tidak menganggap mulia nasihat dari para kiai dan para ulama pesantrennya, kiai dan ulama NU-nya. Ayo karuan, bener saya apa bener ente nanti di akhir? Apa melotot? Melotot dibaca. Wes aja ngerasa paling NU nih kene. Orang Cilamaya nggak usah ngerasa paling NU. Orang Cilamaya nggak usah ngerasa paling Nahdlatul Ulama. Ikut dukung PWI, dukung LS. Sama-sama kita bela kehormatan kiai dan ulama kita. Nahdlatul. Yang lucu itu ada orang yang menyaksikan ke NU-an dari kakak saya, Gus Abbas. Ada Kang Emai. Ada. Bilangnya katanya Gus Abbas itu orang NU bukan laca, enteli NU sepira. Betul apa betul? Betul apa betul? Gus Abbas itu dulu waktu muda aktif di Bahtul Masail, lembaga Bahtul Masail PBNU. Gus Abbas waktu muda beliau kader Ansor, beliau kader NU. Waktu muda beliau menjadi syuriah termuda di Jawa Barat. Kurang NU apa? Saya nih kalau diiris Pak, darah saya tulisannya Reang Wong NU. Dan saking NU-nya saya ini bisa membedain mana fatayat, mana muslimat dengan matanya ditutup ya. Saya bisa. Iya, besok aja nggak percaya, tutup mata saya, suruh lewat. Gus, ini fatayat sama muslimat, saya bisa. Gimana Gus caranya Gus? Dari baunya. Kalau baunya masih parfum toko, ini jelas fatayat ini. Tapi kalau baunya sudah GPU, parem kocok, obat urut, koyo, ini berarti muslimat nih. Betul apa betul? Betul apa betul? Betul apa betul? Jadi sekali lagi, wong Cilamaya aja ngerasa paling NU. Wong Cilamaya aja ngerasa paling Nahdlatul Ulama. Melu dukung PWI dan LS ya. Yuk kita bentengi kiai dan ulama kitanya. Insya Allah kita semua selamat dunia akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Nih dengerin. Dulu saya dengan Kiai Ema ini berjuang bareng di GP Ansor. Betul Kiai? Bokat kita diarani bebodo. Kita pernah ning Ansor. Kiai anak Kiai Ema ini. Saya pernah ikut PKN. Betul Kiai? Saya dari mulai PKD, PKL, PKN entok, Banser dari mulai Diklatsar, Susbalan, Susbanpim entok. Kurangin apa yang licah. Bareng ning Cilamaya dadi kiai tembe bulan wingi aktif ning MWC tembe seminggu ngrasa wis paling NU cah. Ngrasa wis paling aja melu-melu PWI LS kenclo jare kita lho. Aja ngerasa paling NU. Aja ngerasa paling Nahdlatul Ulama. Mulane dukung PWI lan LS. Insyaallah kita selamat dunia akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Kila mau diterus nangarannya duduk pengajian gini. Penyiksaan. Iya yang suara wis entok. Wis jam 1 pisan. Iya. Pun mangke kangge selanjutnya wawasan doa badhe dipun waosaken kalih sahabate kula panjenengane Kiai Emai. Saking kula cekap semanten wa akhiru da'wana wa da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.